Lisdetin revitalisasi. Dah, gimana bacanya nggak tahu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Nah, di video kali ini aku akan lanjut bahas tentang primer. Ini yang part kedua. Jadi yang kemarin aku udah bahas untuk yang all skin type, yang lebih ke tipe moisturizing, yang ada kayak multifungsinya gitu. Nah, untuk di video kali ini aku akan bahas khusus untuk yang muka berminyak, muka yang kering, dan kombinasi. Oh ya, for your information, sorry kalau misalnya ini agak ada background hujan karena ini lagi kayak hujan-hujan terus di sini. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara hujannya gitu. Aku mau jelasin untuk primer yang mau aku bahas ini. Jadi teksturnya tuh beda-beda. Dia tuh ada yang silicone base, terus ada yang lebih ke moisturizing tapi khusus untuk dry skin gitu ya. Dan juga ada yang color correcting. Cuma yang color correcting ini aku akan bahasnya nanti khusus untuk mencerahkan ya. Jadi sebenarnya kalau color correcting lainnya tuh ada macam-macam. Ada yang warna hijau. Hijau tuh untuk cancel redness, untuk muka yang lebih merah-merah, banyak jerawatnya, acne prone gitu. Dan untuk kalau orange itu untuk cancel under eye, jadi darkness gitu, yang dark spotnya di bawah mata itu yang cocoknya pakai yang warna orange. Nah, yang aku punya nih yang warna ungu. Jadi nanti aku akan bahas di waktu bahas produknya. Aku mulai dari yang oily face dulu. Jadi holy grail aku salah satunya adalah Hourglass ini, Hourglass yang Veil Mineral Primer. Nah, dia ini tuh aku beli yang travel size karena aku lebih suka sekarang jadi lebih suka beli yang travel size yang mini-mini gini sih, karena lebih gampang buat dibawa kemana-mana. Dan menurut aku juga aku pakainya kan nggak terlalu banyak untuk mukaku, dan aku punya primer tuh banyak macam. Jadi aku kalau beli yang terlalu besar nanti kayak mubazir sih, karena takutnya kan kebuang percuma, kayak jadi sayang gitu kalau misalnya kebuang. Jadi aku beli yang ini. Nah, dia tuh bentuknya pump ya, yang travel size-nya. Terus dia ini formulanya seperti krim, tapi dia ada silikon base-nya. Jadi waktu di-apply ke muka itu kerasa licin. Jadi dia tuh bisa fill in pores. Dia menyamarkan garis halus, terus juga ini untuk pori-pori, dan khususnya untuk yang muka ada bekas-bekas jerawat, kayak misalnya aku ada kayak acne scar-nya. Jadi dia kayak agak bolong gitu kan. Nah, itu bisa keisi sama ini. Cuma ini karena dia agak semi silikon, jadi dia nggak nutup banget, cuma dia lumayan ngisi. Jadi kalau misalnya kalian yang mukanya berminyak banget, yang pori-pori besar, itu bisa keisi sama ini. Nah, dia tuh hasilnya tuh lebih matte kalau habis pakai ini ya. Jadi misalnya habis pakai moisturizer, tunggu kering, terus aku pakai ini, nanti hasilnya dipegang tuh licin banget, terus jadi matte. Dia ini warnanya putih, cuma dia nggak translucent. Jadi kalau misalnya pakainya agak banyak, agak kelihatan putihnya. Cuma kalau ketimpa foundation nanti nggak kelihatan. Nah, makeup aku hari ini aku pakai primernya Hourglass ini. Jadi dia tuh kalau di aku dia nahan minyak ya. Jadi aku pakainya ke seluruh muka karena muka aku tuh bener-bener oily. Sekarang nih lagi malah kayak lagi banyak banget jerawat. Jadi di sini ada jerawat. Kemarin juga ada jerawat. Pokoknya banyak banget. Tiba-tiba muncul gitu, dan berminyak tuh sampai bener-bener sampai sini tuh kalau dipegang berminyak. Padahal kan jarang banget orang dengan kasus yang pipi bagian sini tuh berminyak. Aku dia lagi fase yang sininya juga ikutan berminyak. Jadi aku bener-bener apply ini ke seluruh muka. Nah, untuk yang travel size ini aku kemarin beli harganya aku lupa, nanti aku input di video ini ya. Jadi dia nih untuk yang travel size-nya ada ini dan ada yang ukuran besar. Nanti aku akan input harganya di sini. Untuk yang travel size ini aku sebenarnya kurang rekomen sih untuk packagingnya ini, karena aku kemarin beli yang packaging travel size juga, yang mini ini. Terus aku sekitar udah ngabisin 3/4, jadi sisa 1/4 itu tiba-tiba pumpnya tuh nggak berfungsi gitu loh. Aku pikir kayak, oh ya udah mungkin apesnya aku kayak dapetnya tuh produk yang defect, atau mungkin pumpnya yang kebetulan dapet yang rusak. Terus ini udah botol kedua aku, dan lagi-lagi bener-bener kayak pumpnya nggak berfungsi lagi. Ini kayak udah
hampir mau tinggal seperempatnya nih aku pump nggak keluar apa-apa gitu, nggak bener-bener nggak keluar apa-apa. Jadi nggak enaknya itu sih. Mungkin next time kalau misalnya aku memang bener-bener pakai ini agak banyak, mungkin aku bakal beli yang size lebih besar, karena sebenarnya juga nggak higienis jatuhnya kalau misalnya aku harus buka kayak gini. Tapi untuk sekarang ini aku kalaupun buka gini aku nggak langsung pakai tangan ya, jadi aku punya spatula khusus kayak dia stainless steel gitu. Jadi udah yang kondisi bersih, udah aku cuci dan udah aku kasih alkohol, baru aku ambil produknya ini supaya produk yang sisanya ini nggak terkontaminasi. Cuma so far aku suka banget sih sama ini, bener-bener kayak nahan minyak, dan dia juga ada SPF 15-nya. Dan ini tuh yang size kecilnya sekitar 8,9 mili. Cuma ini lumayan awet sih, kayak mungkin karena aku juga mix sama produk lainnya ya, penggunaan produk lainnya, tapi tetap aja ini di aku sih awet, pakainya lumayan lama. Jadi itu kalau misalnya aku pakai ini seharian, memang dia nahan minyak, tapi mungkin nggak sampai yang bener-bener mukanya sampai nggak berminyak tuh ya, nggak, pasti mukaku tuh berminyak kan, apalagi mukaku bener-bener minyaknya tuh yang parah banget kan. Jadi meskipun pakai ini aku tetap bloating pakai tissue paper. Cuma dibanding dengan waktu aku pakai foundation yang tanpa pakai primer ini, jatuhnya lebih berminyak. Jadi ini lumayan mengurangi minyak di muka aku. Next ke produk selanjutnya. Ini dari The Professional, punya Benefit. Aku juga beli yang mini size-nya. Ini aku baru beli satu ini aja sih, belum pakai lagi karena aku jarang pakai ini. Karena ini dia silikon banget. Dia warnanya itu beige, jadi kayak warna kulit kalau misalnya di apply, dia bener-bener ngisi pori-pori. Karena dia silikon base, bagian ada acne scar-nya, aku pakai ini bener-bener ngisi banget untuk bolong-bolong di muka itu. Dibanding si Hourglass ini, dia lebih ngisi. Cuma aku bener-bener pakai ini kalau pas ada event yang tertentu aja, kayak misalnya bener-bener mau full make up. Karena kalau sering-sering pakai silikon base itu juga nggak bagus. Karena kenapa? Silikon itu kan dia bener-bener nutup pori-pori. Jadi dia tuh bikin pori-porinya nggak bisa nafas, dan akhirnya kayak bisa clog pores gitu. Jadi lama-lama bisa bikin komedo. Kalau dipakai kelamaan, mungkin kalau sering-sering pakai dan durasinya lama-lama juga bisa jerawat. Jadi aku khusus pakai ini tuh pas event tertentu aja, makanya aku juga belinya yang mini size aja, nggak usah beli yang besar. Ini tulisannya Smoothing Face Primer to Minimize the Look of Pores. Jadi bener-bener yang dia fungsi utamanya adalah untuk ngisi pori-pori ya. Jadi bener-bener hasilnya setelah pakai ini tuh bener-bener licin banget, halus dan matte juga. Jadi misalnya abis aku pakai moisturizer, pakai ini hasilnya bener-bener mulus banget, licin. Terus fine lines kayak misalnya ada kerutan-kerutan halus gitu juga ketutup banget sama ini. Jadi halus banget, mulus, licin. Tapi ya itu kerasa, silikonnya kerasa banget. Nah cuma agak tricky pakai ini. Kalau misalnya mau pakai ini, kalian harus moisturizernya lebih banyakin dikit dibanding kalau yang pakai primer biasanya, karena dia kan lumayan ngunci complexion di sebelumnya. Jadi skincare-nya tuh harus lebih agak banyak supaya mukanya udah hidrasi dulu, jadi udah moisturize dulu baru pakai ini. Karena kalau nggak moisturize terus langsung ditumpuk sama ini, nanti mukanya jadi tambah berminyak. Karena kan kita ngerasa kulitnya kering ditimpa ini, naturalnya pori-pori kita akan mengeluarkan minyak lebih banyak. Jadi so far aku suka ini, tapi aku nggak sering-sering pakai, khusus untuk event tertentu aja, kayak misalnya mau ke pesta atau mau acara yang lebih butuh untuk full face makeup dibanding yang biasa. Kalau misalnya makeup yang lebih ringan, aku lebih pakai yang Hourglass. Nah, cuma kalau misalnya aku mau ditimpa lagi, kayak misalnya pakai Hourglass dulu baru pakai ini juga bisa. Jadi ini khusus aku pakai ke area yang bener-bener butuh untuk diisi. Jadi aku pakai ini dulu, nanti sisanya yang nggak bisa keisi sama ini aku pakai ini nih. Tuh. Untuk harganya juga nanti aku akan input di sini. Jadi untuk travel size dan yang size besarnya aku akan input semua di video ini. Terus move ke next produknya. Ini ada produk dari MAC. Jadi ini MAC Prep and Prime
Skin Base Visage atau Visage, aku nggak tahu cara bacanya gimana. Jadi itu, nah ini primernya sebenarnya bisa untuk all skin type, cuma menurutku sih ini kurang cocok untuk muka yang oily banget. Untuk teksturnya sih sebenarnya nggak masalah, tapi ini tuh ada kayak bener-bener ada glitternya kecil banget, cuma kalau di apply tuh nggak kelihatan, maksudnya nggak kerasa tapi kelihatan, nggak ada yang kayak partikel glitter tuh nggak ada. Jadi ini aku coba aja ya di tangan, dan ini sekali pump itu nggak bisa dikontrol, langsung banyak, otomatis segini pasti banyak banget. Untuk teksturnya ini dia kayak krim gitu, creamy tapi ringan. Nah jadi dia warnanya putih, kayak putih pearl, jadi kayak mutiara gitu loh, ada shine-nya dikit, ada kayak glitter-glitternya, ada shiny-nya, jadi dia tuh ada glow-nya. Nah untuk yang kulitnya berminyak kayak aku kurang suka sih. Meskipun teksturnya aman di muka berminyak, tapi aku gak suka sama glitternya. Meskipun nanti ketutup fondant, tapi kalau di kulit aku kurang cocok sih. Tapi ini bagus banget dipakai untuk kulit yang normal, yang kombinasi. Jadi kayak yang kombinasi masih kelihatan bagus gitu loh, karena dia kan nggak over minyaknya. Jadi kalau aku yang mukanya udah berminyak kan udah mengkilap banget, ditambah glitter lagi, jadi kayak tambah kinclong banget tuh. Kalau misalnya yang mukanya normal, terus apalagi yang kering, kalau kering mungkin pakai moisturizer dulu yang agak banyakan, baru pakai ini, karena dia nggak ada sisi hydratingnya sih. Nah itu baru kayak ini, aku nggak tahu bisa kelihatan atau enggak di kamera, tapi dia bener-bener kayak ada glitternya. Coba aku pakai ini. Jadi dia tuh bener-bener ada glitternya, kecil-kecil banget sih. Kalau dilihat dari dekat baru kelihatan. Dia finishingnya normal sih, nggak dibilang matte enggak, lembab juga enggak. Jadi tengah-tengah, nggak bikin lengket, nggak bikin hidrasi juga. Dia lebih ke bikin makeup tahan lama. Jadi fungsinya dia tuh lebih bikin makeup tahan lama. Nah ini cocok untuk yang ini, untuk makeup pesta gitu, kelihatan jadi kayak ada glowingnya. Nah kalau misalnya kena cahaya gitu glowing. Mungkin kurang kelihatan ya di kamera karena ini bener-bener partikel glitternya kecil banget, kayak bener-bener kecil banget. Kalau dipegang itu nggak kerasa, jadi kayak lotion biasa. Cuma kalau dilihat baru kelihatan ada glitternya kecil-kecil. Nah untuk yang ini tuh, kalau misalnya kulit yang kering mau pakai ini, aku saranin pakai moisturizer yang lebih banyak. Jadi supaya kulitnya lebih terhidrasi, jadi lebih lembab. Setelah nunggu kering baru kalian pakai ini. Setelah itu baru pakai foundation, baru makeupnya tuh lebih kekunci, jadi dia lebih tahan lama. Kalau misalnya untuk yang normal ya pakai biasa aja, karena dia tuh emang lebih ke normal skin type sih. Jadi tapi dia fleksibel juga untuk ke yang mau pakai yang kulitnya dry skin atau yang oily skin, mau pakai ini tetap bisa. Tinggal disesuaikan sama moisturizernya dan step-step skincare sebelumnya, itu yang dicocokin. Kalau misalnya yang oily face pakai ini tetap oke, cuma teksturnya oke banget, bener-bener oke, nggak ada masalah, nggak bikin greasy, nggak bikin lengket, nggak bikin kayak oily gimana, nggak. Cuma aku kalau di aku sendiri aku kurang suka sama glitternya aja, karena muka aku udah oily banget, jadi aku lebih prefer makeup yang looknya matte gitu. Jadi tapi untuk teksturnya sama sekali nggak ada masalah. Ini juga bagus banget untuk bikin makeup tahan lama, bener-bener bikin awet. Ini dari awal pertama aku belajar makeup sampai sekarang tuh aku tetap pakai ini terus. Jadi aku tuh pakai primer sesuai sama kebutuhanku sih. Misalnya mau dipakai untuk makeup look yang full face, atau mau dipakai indoor atau outdoor, atau mau makeup look yang kayak gimana, jadi aku sesuaiin aja. Kadang aku juga bisa mix, misalnya ini aku pakai di pipi kayak supaya agak glowing dikit, terus sininya T-zone-nya pakai ini, atau pokoknya di mix aja, jadi nggak harus dipukul rata. Kayak misalnya primer ini satu muka ini aja, nggak harus. Kalau misalnya memang bagian pipi butuh ini atau bagian dahi butuh ini, bisa aja di mix. Jadi misalnya untuk dahinya cuma pakai Hourglass, terus pipinya pakai ini, bisa banget.
Jadi kalian sesuaiin aja sama kebutuhan mukanya sendiri. Oke, terus ini untuk yang produk selanjutnya ini aku akan bahas khusus untuk dry skin. Ini produk dari Too Faced yang Hangover. Terus ini tuh mengandung coconut water, probiotic based ingredients, and skin revivers. Terus ini silikon free, jadi ini nggak ada silikonnya. Dan ini tuh ada kandungan coconut waternya. Jadi entah kenapa kalau misalnya produk yang ada coconut waternya tuh lebih hydrating di muka ya. Dia kelihatannya kayak tiup gini, tapi kalau misalnya dibuka dia ada pumpnya. Jadi aku lebih suka sih kalau yang pump karena kan lebih enak. Dia bisa sampai bawah. Kalau misalnya bentuk odol juga oke sih. Kayak bisa dipencet-pencet, cuma lebih ribet. Kalau ini bisa di pump sampai habis. Dipencet pun juga bisa. Ini untuk harganya aku akan input juga di video ini. Jadi aku beli juga yang mini size karena aku waktu itu mau coba aja yang ini. Karena kan mukaku nggak yang dry skin enggak, cuma waktu itu sempat di bagian pipi tuh agak kering sampai kayak agak ngelupas. Jadi aku butuh primer yang lebih hydrating. Aku cobain ini dan ini bener-bener oke sih. Dia hydrating tapi nggak bikin nggak terlalu berat di mukaku. Jadi waktu itu kondisi pipiku tuh kayak agak ngelupas, mungkin kayak karena terlalu kering jadi dia ngelupas. Nah kalau misalnya langsung ditimpa foundation, hasilnya tuh jadi yang teksturnya tambah kelihatan kan. Istilahnya kalau dasarnya udah nggak mulus, tambah ditimpa foundation tuh tambah kelihatan, tambah enhancing the textures gitu. Kalau misalnya pakai ini, jadi aku setelah pakai moisturizer agak banyakan gitu, tunggu sampai kering, terus aku apply ini, dia hasilnya tetap hydrating, tapi jadi kulit yang lupas itu nggak terlalu kelihatan, jadi udah terhidrasi. Baru aku pakein make up yang mulai dari foundation, bedak itu lebih nggak masalah. Ini formulanya bener-bener kayak lotion, dia lightweight, dia ringan, warnanya putih, tapi nanti hasil setelah di blend itu translucent, jadi nggak ada warnanya, nggak bikin white cast. Jadi ini aku rekomend sih untuk yang dry skin. Normal skin juga bisa banget pakai ini. Ini juga enak untuk di normal skin. Dan dia nggak ada bikin kayak glowing tuh nggak ada juga sih. Jadi dia lebih netral, cuma untuk menghidrasi kulit. Nah untuk yang produk terakhir ini lebih spesial ya. Jadi ini juga untuk yang dry skin atau normal juga bisa pakai. Ini dari BK First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh. Nah ini tuh primer yang jenisnya color correcting. Jadi dia ini warnanya ungu, teksturnya itu bener-bener kayak lotion, lightweight juga. Formulanya tuh enak, kayak ringan gitu. Kalau di blend itu jadinya kayak lotion yang ringan. Hasilnya tuh nggak tacky, nggak greasy, pas aja. Dan dia tuh karena warna ungu, dia tuh cocok banget buat kulit yang kusam, terus kelihatan nggak seger mukanya. Nah itu pakai ini tuh bagus. Dia warnanya ungu, tapi setelah di blend itu jadi kayak ada slight glow-nya. Jadi dia agak glowing, bikin mukanya glowing, tapi nggak yang lebay. Perfect amount of glow. Nah dia jadi warna ini juga termasuk color correcting ya, karena kan untuk yang ungu nih bikin muka lebih cerah. Jadi setelah pakai ini mukanya tuh lebih kayak cerah, lebih fresh. Dan dia tuh ada glow-nya yang dia bukan kayak glitter tapi lebih kayak pearl effect. Jadi dia tuh glow-nya lebih bagus. Jadi kalau misalnya kena cahaya tuh natural banget. Dia memang nggak sampai bener-bener cover itu nggak, dia nggak ada coveragenya, tapi dia bikin ada perubahannya untuk complexionnya jadi lebih kelihatan lebih fresh nantinya setelah pakai foundation juga. Dan foundation yang kering itu kan biasanya lebih ringan. Nah itu juga jadinya bagus banget, hasil akhirnya kompleksinya bagus. Cuma untuk ketahanan kayak bikin makeup awet itu aku nggak bisa tes dari sini ya, karena kalau muka aku berminyak jelas nggak cocok sama ini. Bukan nggak cocok sih, tapi maksudnya nggak ada efek untuk bikin makeupnya awet atau tahan lama di kulit yang berminyak. Tapi so far kalau kulit yang kering biasanya tuh dia nggak ada masalah dengan kayak awet atau enggaknya. Biasanya masalahnya adalah di crack. Kadang kalau misalnya makeupnya yang di kulit kering tuh jadinya hasilnya crack kan. Kalau misalnya bener-bener yang kurang hidrasi atau kurang moisturizer, biasanya problemnya cuma di crack atau enggak yang tekstur
kulit mengelupas. Jadi untuk ketahanan nggak ada masalah sih, pasti untuk dry skin. Oh ya, untuk harganya nanti aku akan input juga di video ini. Jadi itu dia guys, untuk produk-produknya. Kalian bisa komen di bawah, kalian paling penasaran cobain produk yang mana nih. Dan kalian juga bisa misalnya mau tanya-tanya kalau kulitnya garing cocoknya pakai yang mana, terus kondisi kulit yang misalnya kombinasi. Biasa kan ada yang kombinasi di bagian biasanya sih kalau kombinasi T-zone-nya itu yang berminyak dan sisanya kering. Nah itu enaknya pakai apa, mungkin kayak kalau mau dicampur. Nah itu kalian bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Follow aku juga di sosial media lainnya, nanti aku akan input di video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you guys for watching. Ditunggu untuk next videonya. Bye-bye.